sama kamu, jangan sampai panjang. Atau kalaupun mau di sini boleh, tapi jangan pas bagian pergelangannya, ada majuan dikit misalnya. Vena apa yang digunakan? Pembuluh darah vena maksudnya. Vena apa? Jadi yang digunakan adalah pembuluh darah vena, ya, bukan arteri. Oke, nah nanti prinsip pemasangannya setelah tahu di tangan kanan atau tangan kiri, kita adanya di sebelah pasiennya. Nah, misalnya tangan kanan, ini kan ibu tiduran misalnya. Oh, yang mau diinfus sebelah kiri, ya kamu tinggal pilih pindah aja ke sebelah kiri, nggak usah dari arah sisi kanan. Kan susah ya, jadi gitu. Jadi kamu puterin, jadi sisi mana kanan apa tangan yang mau diinfus, disitulah kamu ada di sampingnya, ya, gitu. Nah, tadi setelah infus, kita bandingkan dulu. Ini sama-sama transfusi set. Sini udah jelas tuh transfusion set. Ini blood set. Udah sama aja. Ya. Lagi diambilin, ya udah. Jadi biar kamu tahu bedanya apa transfusi set sama blood set. Nah, bukanya gini. Ini ada pembukanya, tinggal buka. Nah, ini tuh yang steril, nanti ada bagian ini nih, ujungnya ini nih, makanya dikasih penutup nih. Sisanya lebihnya kamu boleh pegang. Sama ujung ini juga nih harus hati-hati. Ya, oke, sekarang bacain, boleh dibacakan? Mempersiapkan alat, sudah siap alatnya. Memberitahu kepada pasien tindakan yang akan dilakukan atau informed consent. Oke. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya bidan titis yang bertugas hari ini. Ibu, karena Ibu ada rencana observasi, tadi kan Ibu perdarahan terus ya, lebih kehamilannya. Dokter menganjurkan untuk diberikan obat-obatan. Untuk memudahkan pemberian obat-obatan, maka Ibu harus diinfus ya. Nanti kita lihat diinfusnya di tangan kanan atau tangan kiri. Nanti saya lihat mana yang paling baik. Ibu kidal atau enggak, Bu? Enggak. Oke. Ibu bersedia saya infus? Bersedia. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut. Mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. Biasa digulung, lepas semuanya. Cuci tangan 6 langkah. Keringkan. Udah. Mengatur peralatan dan buka kemasan steril dengan menggunakan teknik aseptik. Mengatur peralatan, artinya mana yang mau digunakan itu didekatkan. Oke. Misalnya ini Bu, ini anggaplah tangan kiri ya. Nah, mengatur peralatan berarti dekatkan bengkok. Nah, dekatkan bengkok ya. Kemudian plasternya ini sudah disiapkan. Nah, plaster itu butuh berapa? Ya Allah. Ibu. Nah, plaster itu untuk infus butuh berapa? Plasternya ada yang tahu? 3. 5. Biasanya kan Sekitar 5 ya. Ada yang panjang nanti untuk bentuk kupu-kupunya. Pak. Nah, atau ada juga yang namanya seperti plaster hipafik. Jadi modelnya sudah langsung yang buat infusan.
Jadi dia ada lubang di tengahnya. Jadi nggak perlu pakai ini. Kalaupun perlu dia cuma buat di tangannya ini, di selangnya, betul ya? Paham ya? Kebayang ya? Oke. Ada yang udah pernah diinfus? Udah, ya kan? Oke. Kemudian udah siapkan. Nah, buka kapas alkoholnya yang mau digunakan, dibuka. Nah, terus ini infusannya itu kan biasanya nggak gini, ada tutupnya, tarik dulu. Itu juga sama nggak ada, karena ini langsung ketemu karetnya. Ini karet, ya penutupnya. Langsung aja, ya ada karetnya. Jadi ini yang area steril, nggak boleh pegang begini sebenarnya. Ini dibuka ya. Terus apa lagi? Sudah. Nah, buka infusatnya. Setelahnya apa? Setelahnya? Kemudian pasang krem roll sekitar 2-4 Benar. Jadi ini dibuka. Nah, hati-hati ketika ngambil. Belum pakai handscoon ya? Belum pakai handscoon belum? Di dokter tiliknya belum. Tadi Bu, Taruh sini nih, bisa taruh situ. Udah pakai handscoon belum di daftar tiliknya? Ibu belum. Ada nggak di daftar tiliknya handscoon? Makasih ya. mungkin masuk ke mempersiapkan peralatan dengan teknik ACL. Ada. Apa sudah menusuk? Oke, berarti ini kan baru buka-buka jadi belum pakai ya. Nah, ini kita pas banget, terima kasih. Nah, bedanya ini blood set itu ada penyaringnya nih. Nih. Kalau yang infus set nggak ada. Ya, ini blood set, tuh ada penyaringnya. Enggak, ini infus set. Jadi kalau nanti ditanya, Neng ngambil blood set yang mana? Selain kamu lihat, itu jelas tuh infusion set. Kalau tadi kan blood set atau transfusion set, jelas. Berarti itu untuk transfusi. Tapi kalau untuk infus, lihat infus set, lihat bentuknya juga beda. Ya, ini ada penyaringnya. Dilihatnya dari bedanya penyaringnya aja. Ya, ini yang untuk infus setnya. Oke, kemudian setelah itu ibu pakai yang ini aja ya, pakai yang ini saja. Nah, yang bagian steril itu ujung ini sama ujung yang di bawah, ujung atas sama ujung bawah. Ujung atas karena akan kita masukkan ke plabotnya. Ujung yang bawah itu nanti akan menyambungkan ke aboketnya. Makanya ini juga ditutup pakai jarum. Ya, jangan dibuka sembarangan. Oke. Nah, terus ngebukanya itu juga kamu jangan diampiar, kan? Menjuntai kemana-mana. Udah di ini aja, di posisi lipat aja. Nah, ya, buka tutupnya, tusukkan ke bagian yang ada karetnya. Nah, mama ibu salah. Tadi matikan dulu rollnya, ya. Matikan dulu rollnya, kemudian tusuk, langsung aja. Nah, terus tekan bawahnya untuk ngisi, ya. Nah, dicantelkan, kemudian dialirkan sebelum dipasang. Jangan sampai ada gelembung atau udara karena bisa terjadi emboli paru. Yang mana emboli paru bisa menyebabkan
kematian. Nah, tuh dan nempel tuh, dan nempel di bengkoknya, ya. Jadi artinya seluruh ruangan dari si infus ini, si selangnya sudah terisi. Cuma nih ada PR nih Bu nih, ada udara. Ini nih kayak gini udara atau gelembung. Nah kalau kayak gini, kalau dia gelembungnya ada di bawah, ya kamu alirin aja. Kamu alirin aja sampai gelembungnya ini hilang. Oh, kalau mau dibuka boleh. Tutup lagi. Nah, tapi kalau gelembungnya ini posisinya ada di atas, kan kejauhan kalau mau dikeluarin. Kamu sentil tekan-tekan ke atas supaya udaranya naik ke atas. Tapi kalau posisinya dia ada di bawah nih kayak gini nih, buang aja. Buang udaranya. Jadi lihat dekatnya ya. Nah, anggaplah ini sudah tidak ada gelembung ya, aslinya masih ada ya. Ya, anggaplah tidak ada, lalu taruh. Ini biarin aja dulu, ya, kan nggak boleh kebuka-buka. Nah, habis itu apa lagi? Memakai sarung tangan. Memakai sarung tangan. Tadi kan buka ini Bisa aplikasi pakai ya. sarung tangan nggak apa-apa ya? Yang penting ini ada di YouTube. Aku tahu tutup. Ini tuh jadinya. Karena bersih, jadi boleh dipegang dari luar. Itu maksudnya. Pakai handscoonnya 2 ya, bukan 1. Tapi 2. Oke, setelah itu Memasang perlak di bawah tempat yang akan dipasang infus. nah, tadi berarti perlak tulis tuh di peralatan ya, karena tadi sudah muncul. Nah, perlak itu duknya itu ada di atas. Nah, caranya menggulung duk itu begini. Nah, jadi yang bagian hijaunya itu ada di dalam atau di atas. Nah, ketika digunakan, ya, ketika digunakan itu ibu kita angkat dulu ya tangannya ya. Nah, sorry, gini. Jadi yang bagian apanya sih panjang gulungannya itu adanya di sebelah sana. Jadi kita tinggal gini, ya. Sudah. Kemudian pasang ini bukan? Lakukan pemasangan terliquid 10 atau 12 cm di atas tempat yang akan dilakukan penusukan. 10 atau 20 cm? 12. Oh 12, oke. Nah sekarang kita kan udah bisa melihat tadi ancer-ancer mau di mana tuh. Ya kalau dia ada di, nih sekarang kamu lihat anatomi vena radialis, ya kan, ada vena apa lagi tuh yang ada di tangan? Basilika. Nah, apalin tuh. Nah, kalau radialis itu yang di sini, ya. Atau di situ ada gambarnya nggak? Ya, itu punya siapa? Oh, PPT kelompok. Ya, dilihat ya, di situ vena-venanya ada. Nah, tinggal kamu tentukan. Nah, kemudian di sana tempat penyuntikannya di vena radialis kan di atas sini 10 cm sampai 12 cm kan berarti sekitar anggaplah segini. Begitupun kalau yang di sini dari sini berarti di sekitar area pergelangan. Itu loh ya, tapi bagian atas nih. Misalnya tempat penyuntikan tempat pemasangan infusnya di vena apa ini namanya? Kalau yang di tengah dorsalis. Dorsalis. Kalau tengah dorsalis, kalau yang depan Metakarpal. Anggaplah antara vena dorsalis atau metakarpal di daerah pertengahan sini ya, telapak tangan bagian atas. Berarti udah ada yang bisa pasang tourniquet?
Udah. Nah, belajar ya, karena nanti bingung nih kalau belum pernah megang tourniquet ini masukinnya kemana nih? Ini gimana nih? Iya benar. Hal simpel tapi bikin grogi. Nah, kencengin sambil anjurkan ibunya atau pasiennya mengepal, terus jari telunjuk ibu jarinya masukin ke dalam, kemudian dikepal. Begini, ibu kepal terus ya, gitu kan. Sambil dipakein tourniquet itu tadi. Ya, sakit, ya sakit. Nggak apa-apa, sebentar ya Bu, mohon maaf ya Bu. Kemudian Bersihkan tempat penusukan dengan kapas DDT atau kapas alkohol Nah. secara sirkuler atau searah dan biarkan kurang lebih 30 detik. oke, secara sirkuler itu memutar dari kecil di besar ya, atau searah, sekali usap, gitu. Taruh. Tadi, nah siap ini harusnya ada 2 ya. Terus lanjut. Setelah itu lakukan fungsi vena atau penusukan secara intravena. Tahan vena dengan meletakkan ibu jari di atas vena. Nah langsung kita masukin nih si aboketnya ke dalam vena yang sudah kita tuju, ya. Sambil bilang apa sama ibunya, ibu, mohon maaf tarik nafas ya Bu ya, tarik nafas. Sudutnya berapa derajat? IV berapa derajat? 15? 20 sampai 30 derajat ya. Nah, ketika kamu mau memasukkan aboket ini bukan begini, bukan begini juga, tapi gini. Gini lah, kayak megang mobil-mobilan, gitu ya. Tapi dibentuk sudut, ya. Oke, Ibu tarik nafas ya Bu ya. Oke, pinter. Maaf ya Bu. Masuk tuh kalau udah masuk. Kalau udah masuk ke venanya, darah itu langsung memenuhi seluruh ruangan. Langsung naik dia. Begitu darah udah masuk naik, langsung kamu lepasin tourniquetnya. Ibu lepas kepelan tangannya. Dan sambil kamu masukin terus ya aboketnya sampai ujung, sampai mentok ya. Lalu kamu siapkan ini jangan dilepas dulu. Nanti darah netes nggak apa-apa kadang, atau kamu tekan di daerah venanya tapi bagian atasnya. Jangan pas kan gini ya. Ini kan jarum. Jangan sekali-kali kamu menekan di sini. Karena masih ada jarum yang tajamnya. Yang ada nanti kamu gagal infusnya. Karena ibaratnya dia akan kerobek jarumnya. Jadi nggak masuk ke tempat venanya. Jadi kalau mau tahannya di sini. Ya. Kemudian cabut. Ya, cabut. Dan langsung masukin. Nggak apa-apa nanti keluar darah sedikit, nggak apa-apa. Nanti tinggal kamu bersihkan sama alkohol swab. Nah, udah masuk langsung buka. Nah, kalau untuk pertama ya udah biarin dulu deh, begitu dulu sambil nanti kita atur tetesan infusnya. Oke, kenapa? Oh iya silakan. Ibu pokoknya yang mau belajar, mau lihat, mau ke depan, yang mau duduk pun nggak apa-apa ya. Pembelajaran orang dewasa ibu tidak perlu nggak perlu ya. Jadi gitu pertanyaannya. Nanti kalau kelihatan, awas hati-hati, diangkat, dilipat sayang. Gimana? Kalau jam 3 aja ya. Tolong ada yang jadi time keepernya juga ya. Syukur bisa kurang dari 2 ya. Ya, jadi gitu. Posisinya kita ulangin lagi ya. Karena ini yang paling biasanya panik
apalagi kalau udah ngeliat darah masuk, bingung nih gimana nih darahnya, benar nggak? Iya. Ada yang pernah mungkin di SMK ada yang pernah nyobain infus? Oh kan, ya begitu ngeliat darah, aduh gimana nih? Stres ya. Nah, posisinya apa itu namanya, jarum lubangnya itu ada di atas kan ya. Kalau begini kan ya yang tajamnya di bawah, kayak pisau kan bagian tajamnya yang di bawah, bukan yang bagian atasnya kan. Nah ini juga sama, bagian yang tajamnya itu yang ada di atas di bawah. Nah terus ini nanti, nah ini aboket ini ukurannya 20G. Dari mana ibu tahu? Ada ukurannya di sini tulisannya. Kemudian disesuaikan sama warnanya, warna pink. Nah ini ada yang warnanya kuning, berapa G ini? 24, biasanya untuk baby. Tapi harus buat baby juga? Enggak, buat orang dewasa juga bisa. Dilihat dari apa vena yang akan ditusuk. Kalau venanya, apalagi orang yang pasien perdarahan, dehidrasi, itu akan kehilangan, sulit mencari venanya. Nah, bahkan ada yang sampai nyarinya di kaki. Kalau ini nggak mirip ini gimana? Aboket juga ini, tapi beda bentuknya. Nggak apa-apa, bisa 22. Ini tadi 10. Berarti 22 ini lebih gede lagi. Jadi lebih kecil. Iya, sorry. Jadi gini. 24 angkanya besar, tapi barangnya kecil gitu ya. Ini untuk bayi atau untuk ya pasien-pasien dehidrasi dan sebagainya boleh digunakan. Nah, ulangin lagi. Ketika ketika sudah apa itu namanya sudah di antiseptik ya secara sirkuler, kemudian ibunya selalu dikepel, aboketnya 10-12 cm di atas tempat penusukan ya, kemudian dibuka aboketnya, lepas tutupnya ya, yang bagian tajam yang itu ada di atas. Sambil bilang sama ibunya, ibu saya tusukin jangan ditarik ya bu ya, ibu relax aja sambil tarik nafas, mohon maaf kalau sakit ya bu, oke. Aduh sakit itu ya, nggak apa-apa, maaf ya bu, aslinya enggak. Nah gini, kadang ada di satu posisi yang misalnya kayaknya udah masuk nih, tadi udah masuk. Kerasa amat sih bagian ini. Oh ini kan, ya udah nggak apa-apa. Boketnya nggak masuk soalnya. Ini bukan aslinya nggak gini ya, ini karena misalnya udah masuk nih aslinya, udah masuk keluar darah nih, tapi kok kayaknya nggak masuk lagi, suka ada gitu kan ya, jadi kayak entah bagian dia kesenggol atau pas lagi mau masukin ke dalamnya lagi dia kedalaman ya, jadi kadang boleh. Makanya kadang, ya bu saya kemarin dimasukin infus tapi kayak diudek-udek begitu, ya kan? Jadi dia ngambil lagi posisi yang bagus lagi untuk masuk venanya. Kasarnya kayak gini. Ini kan anggap aja pembuluh darah ya. Si aboket itu kan masuk nih dari sini, yang entek. Terus dia mau dimasukin kan ke sini kan, dia masuk kan. Nah, tapi kadang dalam perjalanannya ketika memasukkan
si aboketnya itu kadang udah masuk terus kedalaman jadi keluar lagi, jadi nggak keluar darahnya, darah venanya. Makanya kadang suka diangkat lagi, kan diangkat berarti ketarik dong. Ya. Terus dimasukin lagi gitu. Jadi kayak agak jadi kayak diayunkan. Kayak apa ya, tapi bisa kebayangin ya kan, bisa. Nah, jadi harusnya dia begini, begitu dia kedalaman dia tarik lagi, dia masukin lagi supaya masuk ke venanya. Nah, kalau udah masuk ke venanya, ya kan, tadi darah keluar, ya, ini darah keluar, ya, terus langsung nyalakan, lepas. Nah, ininya dilepaskan ya, si aboketnya, si tourniquetnya lepas. Ibu kepalanya dilepas ya Bu. Ibu tekan darahnya dari sini, ya. Nah, lepas, masukin. Nah, si sayapnya ini nih, tadi kan ada sayap ya, tidurin. Sayapnya ditidurin pelan-pelan ya, pelan-pelan ya, ngilu kanan ngilu. Nah, sayapnya udah diituin. Nah, bikin kupu-kupu dulu. Nah, kalau yang pakai kayak hipavik tadi itu mah langsung ya dari bawah terus ke sini. Iya benar. Bukan dari atas ya, tapi dari bawah. Nah, ini kupu-kupu sama dari atas. Dari apa sih bilangnya nih, bawah? Bawah ya. Nah, memang kendalanya itu adalah handscoon-nya. Kadang beberapa ya, tuh dibikin kupu-kupu jadi silang ya. Setelah itu misalnya diselipkan di sela-sela jari. Ini tadi sambil dibuka ya. Udah dibuka kan tadi tuh tetesan ini, sengaja aku matiin nanti banjir. Di sela-sela, boleh di jempol, boleh di telunjuk, monggo silahkan, atau di kelingking ya. Ini. Oh. Terus di sini, di atasnya. Sebenarnya 3 juga sudah cukup ya, tapi kalau mau 5 itu nggak masalah. 3 sampai 5. Sip. Ya, boleh mau di jempol, di selaknya. Kalau ini tadi bukan di telunjuk ya, atau di jari manis, monggo silahkan. Kadang ada yang di tengah ini ya, biar nggak gerak-gerak gitu, karena takutnya kegerak lepas. Makanya tadi butuhnya 3 sampai 5. Ya, nanti Bu mau ditambah ya udah silahkan. Ya, kalau bayi biasanya suka dipakai sanggahan lagi atau dibebet karena memang rentan sekali untuk lepas. Ya, jadi beda kalau buat anak kecil. Sudah selesai. Nah, kasanya buat apa ya? Jadi kalau ada juga beberapa orang yang nutupinnya ini pakai kasa, ya. Tapi sebenarnya nggak perlu ya, opsional aja. Kalau di daftar tilik gimana? Kasanya kasa sterilnya ditaruh di mana? Karena tahunya ada jarum. Ada nggak? Plastik doang. Nah, setelah ada udah selesai. Kalau ada darah-darah yang netes ya tinggal dilap aja pakai kapas alkohol tadi, dilap gitu ya. Nah, kalau zaman dulu masih agak old school ya, jadul, itu di sininya ditulis di plasternya itu tanggal berapa sama jam pemasangan infusnya. Karena infus itu sebenarnya paling lama seminggu
boleh di tangan itu. Kalau udah lebih dari seminggu harus pindah tempat, seenggaknya pindah ke sebelah kanannya. Karena kalau terlalu lama akan menimbulkan infeksi pertama, kedua juga kadang namanya dipakai buat gerak apa sebagainya juga sudah tidak efektif. Nanti biasanya suka bengkak dan sebagainya. Atau Bu belum seminggu tapi dia udah bengkak tangannya. Ini siapa? Oke, ya begitu ya. Jadi apa namanya? Kalau dia udah bengkak, terus cairan infusnya sudah tidak masuk, sebelum seminggu pun mau nggak mau harus dipindah. Gitu. Tapi kalau dia is okay, dalam keadaan baik-baik aja, silahkan dipindah 1 minggu kemudian. Ya, begitu. Oke. Nah, setelah sudah selesai, kita bisa mengatur tetesan infus berapa kali per menit dan sebagainya. Itu ada perhitungannya. Teorinya sama ibu nggak sih pemasangan infus? Bukan ya? Ada dikasih teori perhitungan tetesan infus. Sudah belajar ya? Monggo silahkan dipelajari. Dalam 1 menit kita butuh berapa tetes. Nah, itu nanti diatur, lihat jam. Misalnya setiap 1 tetes itu setiap 3 detik. 1, 2, 3. Harusnya nanti di sini kita lihat netes. 1, 2, 3 lihat netes, misalnya gitu. Ya. Oke, selesai. Rapikan, ya, alat-alatnya rapikan, taruh di larutan klorin. Nah, yang tajam-tajam ini, ya, ditaruh di tempat sampah benda tajam yang warna kuning atau box, safety box ya kita bilang. Taruh. Gitu, ya. Nah, kemudian nih untuk yang kotor-kotor ini taruh aja di tempat sampah infeksius. Ya. Sudah selesai. Udah biarin aja nih. Nah, ini handscoon-nya juga langsung aja buang, ya. Sebenarnya larutan klorin nggak perlu ya zaman dulu. Karena apa ya, mungkin buat hemat apa sebagainya, karena ini kan handscoon-nya bersih ya. Jadi ditaruh di klorin. Nah, nanti 10 menit dicuci, dibilas, dijemur, nanti bisa dipakai lagi. Lo nggak tahu? Nggak bau-bau. Tapi sekarang kan kayaknya harusnya siling nggak gitu ya, sudah lebih ya harga handscoon berapa sih sekarang, udah turun nggak sih setelah covid? Nah, dulu kan kayaknya mungkin pas covid mungkin agak mahal ya, udah gitu susah lagi ya. Nah, kayaknya kalau sekarang sudah normal jadi harganya ya. Oke. Nah, itu diangkat, ini diangkat ya. Ini taruh di bengkok nih tadi karena basah jadi nggak taruh situ ya. Oke, betadin juga sebenarnya nggak butuh ya, udah nggak perlu di betadinin ya. Kemudian nah, pelaknya diambil. Ibu maaf, saya ambil pelaknya ya. Ibu, ini sudah saya pasang infusnya. Nanti jangan terlalu banyak digerakin ya. Kalau infus cairannya sudah habis, sebelum habis ibu boleh pencet bel, nanti saya ganti dengan yang baru. Kemudian kalau misalnya ibu terasa bengkak atau nyeri dan sebagainya, nanti boleh informasikan ke saya, nanti akan saya lihat apakah perlu dipindah atau enggak. Mudah-mudahan enggak perlu ya Bu ya, akan lumayan sakit ya. Oke, itu aja. Ibu saya pamit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Nah, biasanya masukin obat via bolus itu bentuknya beda-beda. Ada yang dari sini, ya, ada yang ini. Nah, ini karet nih. Ini karet. Biasanya kalau mau ngasih obat via bolus, biasanya suka dibersihin dulu pakai kapas alkohol di sininya, terus nyuntikin ngasih obatnya lewat sini. Tapi ininya dimatiin dulu. Kalau kamu nggak mau mindahin si clip on-nya ini, nurunin ke bawah, kamu boleh tekan ini. Ya.
biar nggak keluar. Nih sekarang logikanya ya. Netes ya, netes ya, ya kan? Iya. Ibu nggak nurunin loh, tapi ibu jepit. Mati gak? Mati. Situ ibu lepas keluar lagi. Ya kasarnya gitu. Artinya kalau kamu takutnya males ngetutup tetesan infusnya lagi, gitu kan ya? Ini lagi. Tapi kamu harus ngasih obat. Ya udah kamu lipat, kamu tekan sambil kasih ke obatnya itu. Penurang. Nah, oke, ya sudah ya. Nah, tadi kalau udaranya ada di bawah, ketika udah dipasang bu ada udaranya di bawah, ya mau nggak mau, ya ini kita ngomong ada udara ya, ini kan udah selesai nih, terus dipanggil suster ini ada gelembung-gelembung di sini, misalnya, ya ada gelembung-gelembung dulu deh. Nah, mau nggak mau, kamu bisa nggak tarik dia ke atas? Kadang bisa kalau kamu males buka ininya. Kalau kamu males buka ininya, kamu tarik ke atas sampai naik ke atas. Tapi kalau misalnya memang ya udah ini dibuka lagi, ini yang ininya, ini karena kita harus ngebuka sambungannya. Nah, ini kan udah dimatiin. Nah, ini ditekan di sini biar darah nggak keluar. Ya, sambil dibuka, tekan, kasih bengkok, keluarin udaranya. Oh, oke. Keluarin udaranya, airnya. Ini dibuka ya. Udah dibengkok. Nanti kalau udah gelembungnya udah hilang atau udah hilang, masukin lagi. Kalau ada darah ya udah bersihin pakai kapas alkohol. Nanti ini ditutup lagi. Itu ini kan kenceng, ini tutup lagi. Tuh. Bu, macet. Ya, darahnya di sini suka kumpul. Ya, nah seharusnya nanti dilihat dulu ya. Kalau masih bisa, kamu ini matiin dulu ke bawah. Kamu putar-putar, kamu pelintir, gitu ya, gini. Gitu, ya, pelintir-pelintir sambil dilihat nanti jalan nggak? Belum jalan, coba lagi. Yang terakhir, jalan satu-satunya adalah ambil squid, ambil bengkok. Buka ya. Ya. Putar, buang udaranya. Ya. Matikan ininya apa sih namanya, rolannya ini ya, kalau itu namanya ya. Ya, dibuka lagi ininya ya. Nah, ini dibuka, jangan menggeletak ya, jangan ini ya, jangan kena begitu ya. Misalnya ditaruh di mana kayak ada tutupnya atau bagaimana ya. Nah, ini kan biasanya gak bakalan keluar darah karena mampet di sininya. Darahnya nih banyak nih di yang apa sih namanya, tabungnya ini kelihatan nih. Nah, kita spool namanya, di spool. Ya, jadi ada yang prinsipnya dia ngambilin darahnya, diambilin, buang, apalagi darahnya berbentuk gumpalan. Ya. Nah, tarik, buang. Ya. Atau ada juga yang misalnya ngambil dari cairan infus atau cairan NaCl ya, terus tadi didorong. Nah, ini kan udah ada nih cairan NaCl atau cairan aquabides, boleh ya, taruh sini, semprot sakit Mampetnya nggak pindah ke sini. ya, begitu. Nanti baru dipasang lagi, tutup lagi, baru dilihat lagi, jalan itu ya. Oh, udah seminggu ibu, misalnya pasien-pasien di ICU yang berminggu-minggu ya kan, ibu
tetap meskipun dia tidak sadar di ICU ya, tetap harus ada yang mengkonsen. Ibu, tangannya ibu saya pindahin ke tangan sebelahnya ya. Ini udah seminggu, jadi saya ganti. Entah dia merespon apa atau tidak, kamu harus tetap inform konsen. Apalagi dengan pasien-pasien yang masih sadar ya, jadi harus inform konsen. Begitu. Nah, bedanya kalau blood set tadi, yaitu tadi. Nah, kalau misalnya Bu, apa itu namanya? Nah, kalau kayak gini kan susah ya. Kalau mau ibaratnya tiba-tiba dia butuh darah, harus gimana? Harus gimana? Betul. Ganti selang atau infus di sebelahnya, kanan kiri. Kanan kiri, kiri infus, kanan dari selangnya ada dua begitu. Kan enggak, selangnya satu-satu. Selangnya satu-satu. Ya, jadi apa itu namanya? Mau nggak mau infus lagi di sebelahnya. Nah untuk blood set ini sama, bentuknya sama gitu ya, bagian yang sterilnya juga sama, bagian atas dan bagian bawah, ada klipnya juga. Sebelum menusukkan darahnya dimatikan dulu ya. Misalnya ini nanti ini masukin darah nih ya, misalnya darah kan dibuka. Nggak ada darahnya kan. Nah sama, ditekan dulu ininya, bawahnya nih bagian apa ya namanya? Namanya apa? Bagian dripnya, drip infusnya ditekan ya. Nanti kan darahnya netes nih, ada di bagian bawah sini. Nah, kamu memang nanti akan harus keluarin juga sama prinsipnya sebelum dimasukin ke infuset. Jadi jangan kosong, nanti kamu masukin udara kosong dulu dong ke dalam sampai darahnya netes. Jadi kalau darah kan dieman-eman, jadi kamu lihat kalau dia udah memenuhi darah sedikit, langsung dikunci, matiin, paham nggak? Ini kan darahnya dimasukin ke drip, udah nih, terus mau dimasukin kan, prinsipnya sama tadi kayak tadi. Kalau yang tadi kan juga sama, dimasukin dulu airnya ke ruang drip ini, terus baru kan dibuka, menetes sampai tadi yang ibu bilang tuh airnya netes, gitu kan? Sama, darah juga sama, sampai dia memenuhi ke seluruh ruangan, baru boleh kamu nanti masukin ke dalam tubuh pasien. Bedanya kalau infuset ya, itu bedanya kalau infuset itu transfusi pada saat pemasangan kan udah nih prinsipnya sama seperti infus. Bedanya hanya produk barang yang dimasukinnya. Kalau itu bentuknya cairan, kalau ini bentuknya darah atau plasma dan sebagainya. Nah, setelah pemasangan 10-15 menit seperti yang Ibu jelaskan kemarin di teori, lihat reaksi dari transfusi itu. Ada mual, muntah, demam, gatal-gatal, ya, itu reaksi dari tubuh si pasien itu biasanya terjadi penolakan. Nah, jadi demam, mual, muntah, pusing, itu yang harus diwaspadai. Ketika muncul keluhan itu, ketika melakukan transfusi darah, hentikan. Termasuk gatal-gatal juga tadi ya, Pak. Hentikan, dilepas dulu, nanti dinetralin dulu pakai NaCl lagi, udah dilepas aja dulu, nggak usah dipakai. Nah, sambil dikasih obat lagi antibiotik, dilihat apakah dia dinetralin dulu, gitu ya. Artinya darahnya berarti udah nggak bisa kepake, Nah, itu sampai berapa lama Bu? Tergantung advice dokter. Ada yang mungkin, coba seharian ini deh kita tunda dulu, nanti dicoba lagi. Misalnya dicoba lagi di hari berikutnya, berarti kan harus ganti darah. Oh enggak, darahnya kalau misalnya memang nggak cocok, kadang bisa di tapi kalau udah dibuka nggak bisa ya kalau udah dibuka. Jadi mau harus ganti darah. Dibuang dong. Nah, kecuali darahnya belum
dibuka, masih bisa dimasukin lagi. Tuh, karena ada waktunya. Darah itu nggak boleh berapa lama di suhu ruangan. Coba searching. Coba 1-2 jam nggak coba? Dilihat dulu. 1 jam. Paling lama 1 jam di suhu ruang setelah dihangatkan. Nah, kalau di Google sama nggak? 4 jam. Di Google gimana? 4-6 jam bertahannya ya, berarti dari 4-6 jam berarti udah nggak bisa dipakai. Berarti mungkin kalau di misalnya kata dokter ya udah dinetralin dulu 5 menit misalnya, enggak 5 menit lah ya, 1 jam misalnya, berarti masih bisa pakai darah itu lagi. Tapi kalau udah lebih dari itu berarti harus ganti darah, nggak bisa dipakai lagi ya. Karena itu tadi, ketika kita menemukan ada ketidakcocokan atau reaksi alergi dari proses transfusi, harus dilaporkan ke dokter supaya nanti ditentukan langkah selanjutnya itu apa. Karena harus ada pemberian antibiotik, obat-obatan untuk menetralkan. Tuh ya. Sama transfusi darah itu juga ada tetesannya. Jangan sampai udah habis baru ngomong, jadi nanti udara lagi dong yang masuk. Jadi pastikan ibu nanti kalau kantongnya ini udah mau habis bilang. Jadi kalau di sini nih di kantong ini darahnya udah habis, sampai ke chambernya ini udah mau habis, misalnya kamu langsung berhentiin. Jadi memang di sininya kan masih ada darah bu, ya kan? Ya nggak apa-apa, dibuang aja. Gitu. Artinya sudah selesai proses transfusinya, nggak perlu sampai bersih ke sininya dulu. Ya, nanti karena terakhirnya nanti ujungnya udara lagi yang masuk. Ya, itu. Nah, terus tadi ibu sempat bilang juga kalau masih obat kan di sini via bolus, yang di sini via bolus. Kalau yang di sini via pelabot atau infusepnya, via apa sih namanya, cairan infusnya, via cairan infusnya. Kalau tadi kan bolus dia langsung masuk ke pembuluh darahnya. Kalau ini kan dia bercampur dulu dengan cairan elektrolit. Nah, kalau ada obat yang dimasukkan ke sini, ini kan cuma sodium. Ini sodium chloride doang. Atau ada natrium chloride, berarti NaCl. Atau Rl, ringgelatan misalnya. Nah, kalau di RSUD biasanya kan, ibu nggak tahu ya zaman sekarang masih kayak gitu nggak ya. Dulu kalau zaman ibu saking dia minimnya, kadang kita pakai pulpen, stek gitu ya, terus ditempelin misalnya gini. Kan oksitosin itu kan ada etiketnya ya oksitosin. Dilepas etiketnya, tempelin di sini, tempelin. Biar orang tahu, oh di sini dicampur oksitosin berapa ampul, misalnya 2 ampul. Ya berarti ampulnya itu dua-duanya tempelin ke sini. Betul. Atau ditulis di sini plus oksi 2 AMP ampul, maksudnya gitu. Menginformasikan bahwa sama orang di sini tuh ada ditambah obat. Atau yang lebih canggihnya lagi, bukan canggih, artinya yang lebih rapi lagi, pakai etiket. Di sini tambahin obat, tambah nama obat, berapa dosisnya, jam berapa diberikan plus tanggalnya. Udah begitu ya. Artinya nanti jangan bilang, bu nggak ada etiketnya, bu saya udah nanya. Ya udah, tinggal tulis di situnya gitu ya. Maksudnya kreatif lah, ada seninya. Ya terserah mau ditulis pakai pulpen atau dikasih tadi si etiket obatnya gitu ya. Oke, untuk infuset ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Berarti yang dicabut langsung pasang lagi. Nah, di Rencana aja.